ya. Jadi itu teknologi yang kita gunakan kayak halnya kita tuh ngobrol sama orang, padahal itu sama robot atau AI, jadi bukan orang. Mengapa AI dalam pendidikan? Nah, AI dapat meningkatkan efisien pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan membantu pendidikan dalam berbagai tugas. Jadi AI itu nanti bisa membantu kita dalam mengerjakan tugas. Contohnya nanti misal ada soal nih dari guru, tapi kita kesulitan buat mengerjakannya. Nah, kita bisa minta tolong sama AI buat gimana sih caranya ngerjain tugas ini, atau gimana sih contoh-contoh matematika soal misalnya perkalian yang menyerupai soal yang diberikan oleh guru. Nah, nanti bisa muncul, bisa cari di AI. Contoh AI-nya dalam dunia pendidikan yaitu asisten belajar cerdas, atau nanti kalau di sini itu logo dari ChatGPT. Yang pernah pakai? Oh, pernah. Biasanya pakai buat apa tuh? Kerjain tugas. Oh, nah itu kan contoh dari AI. Nah, itu kan kayak selayaknya kita tuh tanya sama robot atau sistem, tapi itu jawabnya itu seperti kayak teman kita atau guru kita. Terus ada juga penerjemah dan pembelajaran bahasa. Itu contohnya Google Translate. Ada yang pernah pakai juga? Tugas apa contohnya? Ya, benar, buat kerjain tugas bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita masih kesulitan buat mengerjakan tugas bahasa Inggris, itu bisa memakai Google Translate. Jadi nanti itu ada tampilannya, itu nanti kayak di sini bahasa asingnya, di sini bahasa Indonesianya. Tapi nggak cuma hanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja. Nanti bisa dipilih misalnya dari bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Korea, itu bisa nanti dipilih mau bahasa apa, terus nanti di bahasa Indonesiain bisa. Jadi nggak hanya bahasa Inggris ya. Lalu aplikasi belajar online yaitu Ruang Guru. Itu contoh aplikasi online belajar mengenai AI dalam dunia pendidikan. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai AI yaitu ChatGPT. ChatGPT itu adalah program AI berbasis teks yang bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan pelajaran atau membantu menulis. Jadi di ChatGPT ini kalian itu bisa meminta tolong kepada ChatGPT. Misalnya nih, tolong buatkan logo dagangan dari namanya apa, nanti jenis dagangannya apa, nanti langsung dikirim, itu AI bakalan bisa buatin. Nah, bisa kurang puas, nanti bisa juga tolong buatkan yang lebih menarik atau lebih menyala warnanya. Nah, nanti bisa juga dibantu sama AI-nya. Kita juga bisa nih kalau misalnya bahasa Indonesia ada tugas membuat cerita atau apa gitu. Nah, itu nanti bisa cari ide-idenya di AI. Misalnya kita mau membuat tugas cerita tentang korupsi. Nah, itu nanti bisa tolong berikan cerita yang mengenai korupsi. Nah, nanti bisa milih korupsi waktu, korupsi uang, atau korupsi dan lain sebagainya. Korupsi kan banyak ya, tidak hanya tentang uang aja. Mengapa ChatGPT dapat membantu belajar? Salah satunya itu dapat menjawab pertanyaan kapanpun dan dimanapun, lalu memberikan penjelasan dengan cara mudah dipahami, membantu membuat rangkuman atau latihan soal, memberikan contoh ide dan saran dalam belajar kreatif. Contoh penggunaan ChatGPT di sekolah itu salah satunya ada menjelaskan materi pelajaran, latihan soal dan pembahasan, lalu belajar bahasa asing, dan membantu menyusun tugas, artikel atau PPT. Nah, selanjutnya yaitu manfaat ChatGPT untuk siswa, yaitu dapat meningkatkan efektivitas belajar. Jadi nanti belajar yang sebelumnya kita tuh pusing-pusing, gimana sih caranya, di buku juga nggak ada. Terus kalau mau cari internet bingung mau pakai apa, mau pakai web situs yang mana, yang benar yang mana sih. Nah, nanti bisa langsung tanya ke ChatGPT, nanti kan langsung tanya, langsung ada jawabannya, langsung ketemu. Jadi lebih singkat dan lebih efektif. Lalu membantu siswa lebih mandiri dan kreatif. Selanjutnya